Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid Habibullah, sebagai Direktur LBH Surabaya, jadi DPC Prati sebagai pengurus Young Lawyers Komite. Jadi berkaitan dengan bantuan hukum, sebenarnya kalau kita bicara bantuan hukum, kita akan bicara bagaimana hak atas bantuan hukum itu ada di Indonesia. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara hukum yang mana sebagaimana ketentuan di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dan yang kedua adalah tiap-tiap kita sebagai setiap orang yang ada di negara Indonesia itu juga adalah berkedudukan sama di mata hukum sebagaimana diatur di pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar, yang mana kita semua adalah memiliki hak yang sama di depan hukum dan di dalam peradilan. Sehingga dalam konteks ini, dari hak konstitusional yang ada, maka diturunkanlah apa yang disebut dengan hak atas bantuan hukum kepada masyarakat, tidak terkecuali siapapun untuk berhak mendapatkan bantuan hukum. Seperti di Amerika kita tahu ada prinsip yaitu Miranda Rules, yang mana tiap-tiap warga negara itu juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dan memiliki akses terhadap advokat ataupun pengacara ketika mereka berhadapan dengan hukum. Tapi dalam konteks Indonesia, yang dimaksud dengan pengertian bantuan hukum itu adalah bagaimana negara memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Kenapa masyarakat miskin? Karena dalam hal ini yang tidak mendapatkan akses hak atas bantuan hukum selama ini adalah memang tidak memiliki akses ekonomi, dalam artian dia adalah yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membayar seorang lawyer atau seorang advokat. Maka disitulah peran serta negara hadir untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dari landasan hak konstitusional tadi itu diturunkan menjadi undang-undang ya. Jadi kita Indonesia sudah memiliki undang-undang bantuan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Yang di situ adalah mengamanatkan adanya kontribusi dari negara atau pemerintah untuk memberikan bantuan hukum, yaitu melalui pemberi bantuan hukum, yang mana dalam konteks Undang-Undang bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum yang sudah terdaftar dalam konteks akreditasi. Sehingga kalau kita bicara saat ini, sehingga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak memiliki akses terhadap lawyer ataupun advokat ketika mengalami masalah hukum, maka masyarakat ini bisa mengakses layanan bantuan hukum yang ada disediakan oleh negara melalui organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi, yang ada di Jawa Timur. Mungkin kita tahu ada sekitar 60-an organisasi bantuan hukum yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota Jawa Timur yang terakreditasi. Jadi masyarakat bisa mengakses itu. Kemudian berkaitan dengan perkara apa saja sih yang bisa dimohonkan atau dilakukan bantuan hukum. Dalam ketentuan Undang-Undang Bantuan Hukum ataupun dalam Permen Kumham Bantuan Hukum itu tidak membatasi sebenarnya apa saja perkara. Di situ hanya disebutkan ada 3 limitasi perkara yang bisa dilakukan bantuan hukum ya. Yang pertama adalah kasus perdata, pidana, dan tata usaha negara. Dan di situ klasifikasi kasus apa saja ya, tidak ada klasifikasi kasus yang tertentu, hanya dibedakan menjadi 3 jenis kasus itu, yaitu perdata, pidana, dan tata usaha negara. Jadi semua kasus pada prinsipnya itu sebenarnya adalah bisa dimohonkan atau bisa dilakukan penanganan secara bantuan hukum oleh negara. Tinggal organisasi bantuan hukum akan mengklaim kasus yang mana. Tinggal 3 kategorisasi itu saja yang memang ada. Kemudian berkaitan dengan syarat-syarat apa saja sih yang memang ditetapkan oleh Undang-Undang Bantuan Hukum dan Permen Kumham tentang pemberian bantuan hukum ya secara teknis. Yang pertama, dalam konteks layanan bantuan hukum oleh negara, syarat utama penerima bantuan hukum itu adalah memang masyarakat yang miskin ya. Masyarakat yang miskin. Miskin dalam hal ini memang
dalam undang-undang ini harus ditetapkan menjadi syarat yang mutlak, yaitu dia harus memiliki apa yang disebut dengan surat keterangan tidak mampu atau bukti dokumen lain yang memang menunjukkan bahwa dia itu tidak mampu. Misalnya apa? Misalnya adalah kartu keluarga sejahtera misalnya, kemudian ada kartu Raskin ataupun kartu-kartu yang memang bisa dilihat dan bisa diperlihatkan dan dibuktikan bahwa memang dia itu miskin. Jadi memang harus ada syarat bahwa dia itu miskin secara ekonomi. Meskipun ya dalam konteks ini kami bahkan beberapa kali menangani kasus yaitu mereka itu memang tidak hanya miskin secara ekonomi, tapi karena dia keterbatasan akses, maka dia akhirnya bisa mendapatkan bantuan hukum. Jadi organisasi bantuan hukum lah yang akan menilai ketidakmampuan dari si calon klien atau penerima bantuan hukum itu. Karena untuk mengakses layanan bantuan hukum adalah menggunakan organisasi bantuan hukum. Tapi yang intinya dari undang-undang disebutkan bahwa dia itu harus miskin secara ekonomi. Pemberi layanan bantuan hukum yaitu organisasi bantuan hukum, yang itu ada advokat, ada paralegal, ada mahasiswa ataupun dosen. Dia juga bisa memberikan parameter ya, kasus-kasus apa saja yang memang bisa dilakukan penanganan. Tapi intinya mereka lah yang akan menentukan ya, karena pemberi layanan bantuan hukum itu adalah menggunakan organisasi bantuan hukum ya sebagai syarat yang ditetapkan. Tentunya syarat-syarat lain selain SKTM tadi atau surat keterangan tidak mampu, ada hal lain memang dibutuhkan, misalnya kronologi, dokumen-dokumen yang memang pendukung, misalnya KTP ataupun dokumen-dokumen yang lain yang memang ketika itu diserahkan kepada organisasi bantuan hukum, maka mereka bisa melakukan penilaian terhadap kasus yang akan didampingi ya dalam proses pemberian layanan bantuan hukum. Jadi syarat-syarat itu secara normatif memang syarat-syarat yang ada berkaitan dengan layanan bantuan hukum ya. Memang yang di-highlight adalah berkaitan dengan syarat miskinnya tadi, karena memang layanan ini memang dikhususkan kepada masyarakat miskin yang memang tidak memiliki akses untuk membayar seorang lawyer atau seorang advokat. Kemudian apakah misalnya perkara tertentu itu bisa didampingi, misalnya contoh saya katakan perkara tindak pidana korupsi. Jadi begini, seperti saya katakan tadi dalam awal bahwa memang tidak ada kategorisasi sebenarnya perkara-perkara yang tidak boleh didampingi ataupun yang boleh didampingi. Tapi kalau kita bicara tindak pidana korupsi, kita harus lihat siapa pelakunya. Dalam artian kita tahu bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kita itu salah satu unsurnya adalah orang atau pejabat negara ya, ataupun orang yang memiliki kewenangan dalam proses kebijakan dalam proses negara, sehingga dia menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Maka sebenarnya untuk perkara korupsinya memang tidak ada batasan, tetapi orang yang akan menerima bantuan hukum ini adalah orang yang dianggap mampu, karena pasti para pelaku atau para tersangka tindak pidana korupsi adalah memang kita tahu selama ini adalah orang-orang yang memang secara ekonomi mampu, pejabat negara, kepala daerah, anggota DPR, bahkan mungkin di tingkat desa ada kepala desa yang secara ekonomi kan mampu. Maka disitulah sebenarnya berkaitan dengan syarat yang ada dalam proses pemberian bantuan hukum itu tidak terpenuhi akhirnya, karena para pelaku-pelaku ini yang notabene adalah orang-orang yang mampu secara ekonomi, maka dia tidak layak untuk mendapatkan bantuan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Bantuan Hukum ataupun Permen-Kumham tentang layanan bantuan hukum. Sehingga itu tadi untuk perkaranya diperbolehkan, tetapi pihak yang menerima bantuan hukum itu juga tidak diperbolehkan karena dia mampu secara ekonomi. Jadi kayak perkara korupsi misalnya, tersangka atau terdakwanya kan bisa saja dia mengakses atau bisa membayar lawyer karena dia memiliki kemampuan yang lebih, sehingga dia tidak bisa mengakses layanan bantuan hukum. Jadi sebenarnya intinya adalah tidak
ada batasan perkara-perkara yang memang bisa diberikan layanan, tergantung dari orangnya atau penerima layanannya, apakah memang dia adalah orang mampu atau tidak mampu. Organisasi bantuan hukum itu berkewajiban untuk memverifikasi dan mencek apakah memang seseorang ini bisa satu orang, dua orang, apakah dia itu memang memiliki keterbatasan ekonomi. Karena kalau tidak, maka itu tidak sesuai dengan undang-undang. Karena memang pada hakikatnya ya, seperti saya katakan tadi, landasan hak konstitusional dari pemberian layanan bantuan hukum adalah bagaimana negara bisa menyeimbangkan hak antara orang yang mampu dengan si miskin, yang memang selama ini kita tahu bahwa si miskin ini tidak sama sekali mendapatkan akses layanan bantuan hukum, yang notabene adalah dia adalah sama-sama menjadi warga negara Indonesia. Maka landasan filosofis dari pemberian layanan bantuan hukum itu adalah bagaimana si miskin ini mendapatkan layanan bantuan hukum secara gratis, cuma-cuma, dan tidak dipungut biaya. Dan disitulah esensi dari pemberian layanan bantuan hukum yang memang menyasar pada kelompok-kelompok miskin dan kelompok-kelompok yang termarginalkan yang selama ini tidak memiliki akses terhadap hukum ketika dia mengalami masalah hukum. Baik, sekian penjelasan saya berkaitan dengan bagaimana akses layanan bantuan hukum yang ada di Indonesia.